Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama Bang Ali Mohtar Ngabalin dari kantor atau tenaga ahli utama KSP dan juga Mas Adi Praitno di sini pengamat politik. Mas Adi, kalau kita lihat bukan tanpa beberapa sandungan yang harus dihadapi oleh IKN atau proyek IKN ini. Salah satunya mungkin yang paling harus diperhitungkan ini memang ada beberapa gugatan, salah satunya dari sejumlah guru besar nih. Mas Adi, kalau Anda sendiri melihat apakah proyek IKN ini akan menemui masalah yang besar, terutama pada saat pemerintah ingin mempercepat pengerjaannya, tapi di sisi lain kita lihat gugatan-gugatan ini cukup penting juga karena yang digugat adalah proses pembentukan undang-undangnya, yang digugat adalah transparansinya, Mas Adi. Ya, saya kira memang kalau dianggap punya beban dan prosesnya masih panjang, saya kira kurang terlampau setuju ya. Saya pertama karena undang-undang tentang IKN sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah, tapi bahwa ada gugatan oleh sejumlah besar, ini tentu menjadi catatan kaki yang mesti dilihat secara serius soal bagaimana misalnya civic engagement, partisipasi masyarakat dalam segala keputusan politik apapun, itu perlu dilibatkan. Sehingga tidak ada kesan misalnya soal IKN ini hanya maunya elit dan maunya oligarki. Kan itu yang disampaikan oleh sejumlah guru besar. Yang kedua yang paling penting kan pasti soal kritik bahwa pemindahan IKN itu kurang relevan karena memang soal biaya yang cukup besar di tengah pandemi Covid kita yang perekonomian kita babak belur gitu ya, kemudian baru selesai resesi, ekonomi tumbuh tapi tidak terlampau memuaskan di angka 4 ataupun 5%. Kritik-kritik substansi ini yang saya kira memang tentu akan menjadi bagian dari jalan panjang pemindahan ibu kota. Tapi secara umum kalau saya melihat bahwa nanti yang dipilih sebagai ketua otorita ini adalah profesional, saya cukup memahami betul ya, itu motif pertama. Tentu saja presiden ini ingin main aman, dalam arti bahwa supaya kritikan-kritikan keras soal IKN ini tidak ditambah bebannya. Anggap saja misalnya nanti ini, kalau yang dipilih adalah mereka yang berlatar belakang arsitek, tapi juga kepala daerah, pasti dikritik pada substansi demokrasi. Kepala daerah itu dipilih oleh daerah setempat untuk memimpin 5 tahun, bukan berhenti di tengah jalan, kemudian dia pindah ke lain tempat. Seperti mencerabut itu ya, sebuah proses demokrasi malah dihentikan di tengah jalan begitu maksudnya ya? Betul, misalnya dulu disebut misalnya Ridwan Kamil ya. Kalau Ridwan Kamil berhenti tahun ini, sementara dia harus berakhir tahun depan, pasti orang ini akan menambah kekisruhan, serangan-serangannya makin kencang ke istana. Ataupun misalnya Azwar Anas yang kalau tidak salah, kalau tidak tahun depan dia juga akan berakhir. Artinya apa? Mandat rakyat ini kemudian berhenti, dicabut dalam tanda kutip, hanya karena ingin pindah ibu kota. Ini akan menjadi amunisi. Misalnya juga kenapa tidak dari unsur partai politik? Ya tentu presiden tidak mau bahwa nanti orang yang ditunjuk sebagai kepala otorita ini genit dan cawe-cawe. Urusan pilpres misalnya. Ini panggung besar, big stage yang bisa dikapitalisasi oleh siapapun nantinya yang jadi kepala otorita itu untuk memoles citra sebagai orang yang juga dinilai pantas gitu ya, dipersepsikan layak maju di 2024. Makanya kalangan profesional adalah pilihan aman supaya serangan, kritikan gitu ya kepada presiden soal pemindahan ibu kota hanya selesai di situ saja dan fokus untuk membangun sebagai sebuah legacy bahwa ini adalah big project, mercusuar besar yang sebenarnya ingin memeratakan pembangunan ekonomi secara merata. Tapi adakah benar-benar hambatan dalam gugatan yang akan ditimbulkan oleh gugatan-gugatan tersebut, dalam arti benar-benar bisa sampai menghentikan sebelum gugatan tersebut dicari ya keadilannya begitu, diputuskan secara hukumnya? Kalau dilihat argumentasi secara umum ya, gugatan-gugatan yang disampaikan ke MK ini kan sebenarnya lebih pada normatif ya. Misalnya soal tidak melibatkan partisipasi publik, saya kira sudah banyak undang-undang yang kemudian digugat di MK. Itu gugur karena memang tidak terlampau kuat bahan substansi dan legal standingnya. Misalnya yang terbaru tentang ambang batas presiden yang 20%. Legal standingnya Presidential threshold ya. betul, karena yang menggugat bukan partai politik, tapi person to person ataupun dia asosiasi masyarakat yang tidak ikut misalnya kontestasi pemilu secara langsung. Nah, kalau yang digugat misalnya tidak ada kesertaan dalam pelibatan pembuatan undang-undang, saya kira akan banyak undang-undang yang akan berguguran di tengah jalan. Misalnya termasuk juga soal undang-undang yang dulu begitu cepat, undang-undang Cipta Kerja, revisi undang-undang KPK, semuanya akan bondong-bondong atas nama tidak melibatkan rakyat akan dibatalkan. Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana
soal pemindahan IKN ini sudah fix gitu, disetujui oleh DPR dan pemerintah, dan saatnya kita kawal bersama. Kalaupun toh ada proses gugatan, kita tunggu apakah gugatan ini memang punya legal standing, punya kekuatan hukum yang kuat, dan tentu argumen-argumen yang juga meyakinkan, sehingga undang ini bisa nantinya gitu ya diperhatikan serius di soal gugatannya. Tapi yang paling penting kalau ini dikabulkan, ya pindah ibu kota akan menjadi suatu hal yang semakin menimbulkan kegaduhan. Oke, Bang Ali, komentar Anda atau komentar Istana terkait dengan beberapa gugatan yang sedang diajukan ini? Ya, tentu saja bahwa judicial review itu adalah satu langkah-langkah yang harus kita berikan apresiasi. Secara konstitusi kan dijamin itu. Tinggal benar tadi apa yang disampaikan oleh Mas Adi ya, legal standing itu menjadi penting. Ya kalau saya yang tamatan IAIN kemudian bicara tentang masalah undang-undang IKN dan ibu kota negara baru, tentu saya harus banyak membaca dulu, toh karena itu saya harus punya pengetahuan yang banyak meskipun adalah beberapa tahun saya punya latar belakang dari Universitas Indonesia. Tapi dalam hal judicial review terkait dengan undang-undang IKN ini, ya harus dia punya batu uji yang kuat supaya tidak terkesan bahwa orang sedang mencari panggung karena memang tidak suka saja dengan pemerintah atau Jokowi. Itu penting. Kesan-kesan ini juga bisa datang positif dari masyarakat maupun secara negatif karena tidak ada satu kebijakan pemerintah atau kebijakan presiden dan orang-orang ini saja yang terus nongol kemudian protes sana protes sini dan pada akhirnya kita tidak tahu apa ujungnya. Yang penting nongol. Jadi Anda merasa bahwa yang menggugat sejauh ini adalah orang-orang yang memang seringkali ya bisa dibilang mengkritik ataupun justru menunjukkan ketidaksukaan kepada Pak Jokowi, begitu, Bang Ali? Ya, karena Timothy, saya kan punya pengalaman, pernah ada di Badan Legislasi DPR RI, pernah menjadi beberapa kali menjadi panitia dalam penyusunan undang-undang. Kalau tahun-tahun dulu itu kan memang jelas dia datang dengan batu uji, dengan argumentasi hukum yang kuat. Kalau sekarang kan juga kita bisa lihat kan ini siapa-siapa ini orang-orang ini. Dia lagi gitu. Itu yang saya mau bilang bahwa seperti ini juga ada publik memberikan penilaian. Jadi jangan kecil hati, tetapi saya kan dari awal sudah bilang bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga negara yang langkah yang dilakukan secara konstitusi juga dijamin kan, itu hak tiap warga negara untuk mengajukan judicial review kalau ternyata seperti mungkin mereka menyebutkan bahwa ada beberapa persyaratan yang tidak dilewati oleh DPR atau panitia pansus itu dan lain-lain sebagainya. Makanya dari awal juga saya bilang, baik sama Pak Batubara maupun siapa saja, Pak Azumardi dan lain-lain sebagainya, mau guru besar atau maupun siapa saja. Tapi kalau di mahkamah itu kan dilihat dari sisi seperti apa legal standingnya, kemudian seperti apa batu ujinya untuk masuk ke mahkamah. Gitu kira-kira. Kalau untuk sarannya kan beberapa sebenarnya ya bisa dikatakan cukup baik lah. Setidaknya dikatakan bahwa yang disayangkan tampaknya ada beberapa masukan dari masyarakat atau melibatkan masyarakat harus lebih banyak lagi mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, dari ahli-ahli dan tidak hanya diajak bicara saja, tapi benar-benar masukan-masukan tersebut juga tampak atau terlihat tertulis, tertera di dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan yang mengikuti. Iya, mereka mesti tahu bahwa undang-undang itu dibahas dalam 2 masa sidang loh. Kalau dia merasa diri bahwa mereka dari kampus kemudian kampusnya tidak diundang atau tokoh karena guru besar atau profesor tidak diundang, kan tidak semua juga kan? Bukan karena mentang-mentang guru besar kemudian harus merepresentasikan semua guru besar di Republik ini. Atau bukan karena mentang-mentang dia ahli dalam bidang tata kota kemudian pembahasan undang-undangnya kemudian dia tidak diundang. Emang ente sendiri yang punya pengetahuan itu. Seabrek-abrek di negeri ini kan banyak orang. Banyak yang memiliki pengetahuan yang mungkin jauh lebih hebat dari mereka-mereka kan. Itu saja sebetulnya. Soal transparansi terkait dengan undang-undang dan pembahasannya sendiri, apakah akan ada perbaikan mengenai hal ini?
Ya, kami itu pernah untuk mendapatkan pengetahuan latar belakang yang banyak tentang pembahasan undang-undang ini oleh Bapak Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, kemudian lewat Mas Juri, Deputi 4, kami mengundang Mas Doli dan tim, kemudian mengundang semua para deputi, kemudian tenaga-tenaga ahli utama dan juru bicara, kemudian untuk membicarakan masalah itu dan untuk mendapatkan semua informasi data yang lengkap. Tidak kalau dalam hal bagaimana bisa mendapatkan pendapat publik, kemudian masyarakat, kampus, opinion leaders dan lain-lain, luar biasa DPR kerjanya, luar biasa. Maka itu saya selalu bilang bahwa mereka harus bisa mengumpulkan data yang kuat agar argumentasinya itu bisa dipertimbangkan oleh mahkamah. Tapi kalau hanya menyangkut mengenai bicara tentang tidak memenuhi prosedur, kemudian data ini, data itu, monggo, silakan. Saya tidak punya kewenangan, yang ada itu adalah Mahkamah Konstitusi. Nanti kita lihat, gitu. Oke, nah Mas Adi tadi Bang Ali menyatakan bahwa tampaknya setidaknya dari yang dilihat dari nama-nama yang mengajukan itu lagi tadi kata Bang Ali. Akankah ini terus akan menjadi salah satu titik menekan kalau memang itu yang dilakukan oleh beberapa nama-nama tadi untuk terus meminta pertanggungjawabankah atau paling tidak menyoroti kinerja dari Jokowi IKN ini? Skala momentum besar yang terkait dengan hajat hidup seluruh bangsa Indonesia pasti menimbulkan pro kontra ya. Entah itu Perpu, entah itu Perpres termasuk undang-undang. Kalau undang-undang IKN ini banyak orang yang kemudian mempersoalkan, kemudian menggugat ke MK, ini tentu sebagai sebuah konsekuensi dari kehidupan berbangsa dan negara kita yang demokratis ya Mas Tim. Kan bukan hanya undang-undang IKN yang digugat. Banyak kok ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku lama itu digugat. Yang selalu digugat berulang-ulang misalnya ambang batas presiden, undang-undang pemilu, ambang batas parlemen misalnya. Karena itu dianggap sebagai upaya mengebiri kelompok tertentu untuk establish dan ikut bertanding secara terbuka. Dan yang paling penting sebenarnya gugatan yang disampaikan oleh para aktivis dan guru besar ini, saya dalam banyak hal tidak setuju dengan Bang Ngabalin misalnya adalah mereka yang orangnya itu-itu saja gitu, yang selalu menganggap tiga pemerintah. Yang paling penting sebenarnya, ibrohnya kalau kita tangkap adalah bahwa dalam segala sesuatu, keputusan politik yang dibuat oleh DPR dan pemerintah, kalau itu penting dan strategis menyangkut urusan kebangsaan kita, harus ada public engagement. Karena IKN ini bukan suatu hal yang kecil, ini proyek mercusuar sebagai bentuk legasi Presiden Jokowi di periode kedua, soal mimpi besar tentang pemerataan ekonomi yang jauh lebih merata dan berkeadilan. Kan begitu sebenarnya substansinya. Public engagement itu adalah kalau ada proses pembahasan di undang-undang, di DPR dengan pemerintah misalnya, harus melibatkan begitu banyak stakeholder, tidak diketuk dan kemudian tutup mata, seolah-olah negara ini hanya dimiliki oleh menteri yang mewakili pemerintah dan hanya dimiliki oleh DPR yang jumlahnya terbatas. Kelompok-kelompok aktivis, stakeholder, kalangan akademisi dan profesor itu dilupakan dalam konteks itu. Meski kita tahu bahwa dalam undang-undang yang bisa membuat undang-undang itu hanya DPR dan pemerintah. Tapi sekali lagi, public engagement dalam konteks negara demokratis itu menjadi penting. Undang-undang IKN baru karena cepat prosesnya dikesahkan, hanya 2 kali masa persidangan, kurang lebih ya itu 5 bulan, 6 bulan, tentu mendapatkan banyak kritik, aktivis lingkungan, kelompok-kelompok akademisi merasa tidak dilibatkan. Minimal mereka diundang dan berdialog secara panjang lebar tentang apa urgensi, mudarat dan manfaatnya kalau undang-undang ini disahkan dan kemudian ibu kota negara pindah dalam suasana pandemi. Proses dialogis ini yang sebenarnya diinginkan. The end of the day-nya, kalaupun toh undang-undang ini disahkan, ibu kota negara juga pindah, publik nggak soal sebenarnya. Tapi pelibatan publik secara partisipatoris, karena parlemen ini adalah unsur yang juga mewakili rakyat, menjadi penting sebenarnya dilihat dalam konteks supaya pikiran-pikiran sekecil apapun itu dari rakyat, jadi kelompok-kelompok opinion leader ini juga penting untuk diperhatikan. Jadi kalau belajar dari situ Mas Adi, ini kan berarti pemerintah kan ya tentu saja pemerintah mempercaya apa yang mereka lakukan ini semuanya sudah sejalan, sudah juga mengakomodir aspirasi publik dan juga berbagai pihak gitu. Tapi mungkin karena waktu yang singkat juga belum bisa mencapai ke semuanya gitu. Nah,
ini akan dikebut juga. Kita tahu bahwa sudah ada target yang ditetapkan untuk IKN di tahun 2024 bahkan, yang hanya kurang dari 2 tahun lagi begitu. Nah, apa koreksi yang harus dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi lagi seperti miskomunikasi atau diskonektivitas dari komunikasi ini kepada masyarakat, agar pemerintah juga bisa mengerjakannya dengan lancar? Ya, saya kira memang dialog dengan kelompok-kelompok kritis yang jumlahnya tidak terlampau banyak ya sebenarnya. Itu perlu untuk diintensifkan. Jadi pemerintah tidak melulu hanya mendengarkan suara-suara yang mendukung dan positif. Tapi yang paling penting dialog dengan kelompok kritis yang selama ini dianggap negatif dan nyinyir terhadap pemerintah. Minimal logika berpikirnya itu diperhatikan secara umum. Itu tadi endingnya itu didengarkan atau tidak. Yang penting ada proses dialog di dalamnya. Karena secara besar misalnya kalau kemarin kebetulan saya bulan Desember survei. Publik secara perlahan memang mendukung pemindahan ibu kota baru. Pertama, pandemi COVID ini sudah mulai bisa ditanggulangi dengan baik, Mas Tim. Tapi agak berbeda dengan data bulan Juni 2021. Totali masyarakat itu mayoritas nggak mau. Karena pandemi COVID belum bisa diatasi dengan baik. Tetapi ketika COVID sudah mulai bisa ditangani, tracing terjadi di mana-mana, kemudian orang juga bagaimana bisa menghadapi persoalan ekonomi secara perlahan. Kemarin bulan Desember ketika kita rilis survei, masyarakat totali juga mulai mendukung pemindahan ibu kota baru. Tentu sebagai bentuk pembuktian, pemerataan ekonomi itu harus terjadi. Bukan hanya misalnya ini proyek kecil yang dimiliki oleh elit dan oligarki. Ini kan dialog di ruang demokrasi yang mestinya biasa-biasa saja. Makanya ke depan saya kira Bang Ngabalin dengan teman-teman, kelompok yang selama ini kritis mesti diidentifikasi dan sering diajak berdiskusi ya. Minimal merasa bahwa mereka ini diajak bicara dan diajak dialog. Karena kalau tidak begini ceritanya, mereka akan terus bersuara. Apalagi di medsos yang begitu berlimpah, pasti akan menyampaikan beberapa hal yang dianggap sebagai bagian dari penggembiraan dari demokrasi itu. Oke, dari Bang Ngabalin sendiri, apakah masih bisa diajak diskusi, Bang Ali? Jangan-jangan memang sudah dicoba juga dan belum berhasil. Ini Mas Adi begini ya, Mas Adi. Pak Muldoko itu kan seorang mantan panglima, ya, jenderal bintang 4. Latar belakang militer yang sangat hebat, tapi begitu menjadi kepala kantor staf kepresidenan, dia menjadi orang yang luar biasa sangat sipil. Karena dalam setiap kesempatan Pak Muldoko itu meminta kepada kami untuk coba menginventarisir Bapak, Ibu, para yang amat terpelajar, yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, bagaimana caranya, coba dialog, coba diskusikan. Boleh jadi mereka tidak mendapatkan informasi-informasi yang akurat ya untuk bisa kita dialogkan. Yang persoalannya itu adalah, coba kan mengukur orang itu dalam teori ilmu itu, teori ilmu komunikasi itu hanya dilihat dari kontennya. Konten itu diukur dari apa? Saya sering menggunakan kata diksi yang dipakai. Kalau dalam ilmu tafsir itu kan dilihat dari nahwu yang dipakai, diksinya, narasinya. Kalau mengkritisi sesuatu itu dia punya argumentasi dan data yang kuat. Tapi kalau nyinyir itu kan tidak ada yang bisa kita ambil dan tangkap. Makanya saya selalu bilang bahwa hampir tidak bisa kita bedakan mana mereka mengkritisi satu kebijakan pemerintah dan mana yang mereka nyinyir. Kalau orang nyinyir dan orang sudah ada kebencian itu, apa saja dilakukan oleh pemerintah atau Jokowi selalu tidak baik di matanya. Tetapi saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kepala kantor staf kepresidenan ini ada Mas Juri juga orang baik sekali, pinter. Ya, beliau rektor Unusia. Mereka itu selalu beliau ini kan selalu mengajak kami untuk coba mengkomunikasikan. Jadi saya mau katakan bahwa ya inilah menjadi momentum terpenting Timothy dengan mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi sehingga begitu kita bisa tahu umpama salah satunya. Tentu nanti DPR akan menjawab apakah public engagement yang tadi disampaikan oleh Mas Adi itu tentang keterlibatan publik dalam pembahasan undang-undang ini dan lain-lain sebagainya. Pasti yang bisa jawab itu adalah DPR. Karena pengalaman, lagi-lagi saya mau bilang pengalaman bahwa dalam setiap undang-undang yang kami bahas dan kami putuskan waktu saya masih DPR, itu pasti kita libatkan. Banyak sekali unsur, tadi saya sebut adalah public opinion, kemudian kampus, tokoh, masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Kita akan lihat nanti bagaimana pelantikan dari Kepala Otorita IKN kalau tidak ada hal melintang pukul 15 nanti sore.
Dan kita akan lihat langkah selanjutnya. Tampaknya akan langsung bekerja ya Bang Ali ya, Kepala IKN Amin, ini. insya Allah. Baik, terima kasih Bang Ali Mohtar Ngabalin. Mas Adi, Terima kasih Mas Adi Praitno juga terima kasih atas waktunya mohon bersama doa kami. dan dukungan dari masyarakat seluruhnya. Selamat pagi, sehat terus Bang Ali dan juga Mas Adi.